إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral jamaah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syuring syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Yang alhamdulillah hari ini bertepatan dengan 27 Muharram 1446 Hijriah. Tak terasa kita sudah jauh terpaut dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan di masa yang sudah lewat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan amal ibadah kita, amal soleh kita dicatat sebagai pahala yang merupakan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita curah limpahkan kepada uswah kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ke depan ini kita menghadapi fitnah zaman yang sangat luar biasa. Di antaranya kita bisa menyaksikan banyaknya pengingkaran terhadap syariat Islam. Mereka menganggap syariat Islam ini sudah kadaluarsa, sudah tidak cocok lagi dengan kondisi dan situasi modern seperti sekarang ini. Sehingga banyak di antara kita umat Islam, disadari atau tidak disadari, itu banyak mengingkari syariat-syariat Islam, aturan-aturan Islam, apa yang ditetapkan oleh Islam, baik itu halal maupun haram. Apa indikasinya? Kita bisa melihat merajalelanya korupsi di mana-mana, peninggalan terhadap pelaksanaan sholat Jumat. Coba saja kalau seandainya suatu waktu saudara-saudara iseng-iseng lagi perjalanan dinas, itu di jalan tol menjelang sholat Jumat semakin padat. Kalau dahulu ketika masuk sholat Jumat jalanan sepi, jalan tol sepi. Tapi kalau sekarang sepertinya tidak ada pengaruh luar biasa dengan adanya undangan untuk melaksanakan sholat Jumat. Padahal dalilnya begitu tegas. Ketika kita disuruh untuk sholat Jumat, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, artinya segera laksanakan sholat Jumat yang diisi dengan ini,
zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya banyak lagi pengingkaran terhadap syariat Islam. Lalu kita bisa melihat bagaimana merebaknya pembunuhan, al-halaj. Sekarang kalau kita pantau media sosialkah maupun media televisi, itu yang lagi laku pembunuhan. Ada anak yang dibunuh oleh orang tuanya, atau sebaliknya, orang tua dibunuh oleh anaknya. Berkembang di mana-mana, dan ini tren yang sangat luar biasa. Belum lagi perpecahan di antara umat Islam, muncul di mana-mana aliran-aliran. Ada aliran A, aliran B, yang kadang-kadang bentroknya bukan hanya dalam masalah opini publik dalam bentuk karya ilmiah atau tulisan, tetapi bisa melibatkan fisiknya. Nah, ini di antara fitnah-fitnah yang mengancam kepada kita umat Islam di depan mata kita, yang tentunya tidak bisa kita biarkan diam, tapi kita harus mengambil tindakan untuk keselamatan di dunia dan di akhirat kita. Lalu apa sih kiat kita menghadapi zaman yang penuh fitnah ini? Maka yang pertama yang kita lakukan adalah yuk lahirkan keikhlasan dalam diri kita. Apa ikhlas itu? Ikhlas itu artinya bahwa kita harus rela hidup kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus tumbuhkan keyakinan dalam diri dan jiwa kita bahwa kita ini hamba Allah, bahwa hidup mati kita ini diatur oleh Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sekarang ini hidup di pekerjaan kita sebagai karyawankah, sebagai abdi masyarakatkah, sebagai ASN-kah, dan lain sebagainya, hakikatnya harus mau diatur oleh Allah. Dan ketika kita menjalankan aturan itu, harus dilakukan dengan ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Karena orang yang ikhlas adalah orang yang setan tidak akan mampu menyesatkan kita. Jadi kalau kita tidak ingin disesatkan oleh setan, maka jadilah orang yang ikhlas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis kemudian meminta penangguhan, dan kemudian iblis bersumpah. Apa sumpahnya? Rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Tuhanku, karena Engkau sudah melaknat aku, maka aku bersumpah, aku akan jadikan indah kejahatan-kejahatan yang anak-anak cucu Adam lakukan, yang manusia lakukan ini di muka bumi ini, dan aku akan sesatkan seluruh umat manusia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas, yang mukhlis. Oleh karenanya mukhlis makna di sini adalah kita menjalankan aturan Allah dengan penuh ketulusan. Bukan dalam masalah sholat ibadah ritual saja, tetapi dalam masalah seluruh aktivitas hidup kita, itu kita harus ingin dan mau dan wajib harus mengikuti aturan Allah dan Rasulullah. Maka kalau dilakukan enak. Di pekerjaan kita akan jaga amanah, di pekerjaan kita akan kita memberikan yang terbaik bagi institusi kita. Kita jalankan dengan tulus tanpa ada keterpaksaan. Karena apa? Karena pekerjaan kita hakikatnya adalah ibadah. Maka kalau semua pekerjaan hakikatnya dinisbatkan atau dikhidmatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, nikmat kita. Sholat ikhlas, nikmat. Bekerja di kantor kita, nikmat. Tidak ada beban kita menjalankan apa-apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Jadilah kita orang yang ikhlas dalam hidup ini.
Lalu yang kedua, menghadapi fitnah zaman ini adalah kita melawan musuh terbesar kita ini, hawa nafsu kita. Karena kalau kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita, baik itu amarah maupun nafsu-nafsu syahwat. Karena manusia ini yang bahaya ini dua, an-nafsatul amaratu bisu, amarah dan syahwat. Ini biang kerok yang membuat manusia itu jatuh ke derajat yang hina dalam hidup kita. Ketika orang tidak mampu mengendalikan emosinya, tidak mampu mengendalikan amarahnya, maka dia akan berubah lebih buas daripada binatang buas, lebih jahat daripada binatang yang paling jahat. Dan ketika kita tidak mampu mengendalikan syahwat kita, maka kita pun akan jatuh kepada derajat yang hina dan rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang. Coba kalau orang yang tidak mampu mengendalikan syahwatnya, dia mengumbar syahwatnya kemana-mana, bahkan melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan sebagai manusia yang normal. Oleh karenanya, yuk kita sama-sama berusaha mengendalikan hawa nafsu kita, baik amarah maupun syahwat kita. Orang yang paling kuat bukan mereka yang menang, yang bertanding dalam sebuah pertempuran atau pertarungan, yang kuat dia bertinju, berkelahi, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Maka untuk mengendalikan hawa nafsu kita, zikir kita perbanyak, istighfar kita perbanyak, baca Quran kita perbanyak, saum sunnah laksanakan. Jangan sampai hawa nafsu kita kemudian tidak mampu kita kendalikan. Dan yang ketiga, yang terakhir dalam menghadapi fitnah akhir zaman ini, jadilah orang-orang yang produktif dalam hidup ini. Jadikanlah hidup kita ini penuh dengan amal soleh. Jangan biarkan saat waktu berlalu begitu saja tanpa menjadi amal. Umur kita ini kan nggak begitu panjang, 60, 70, 80 mungkin maksimal sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang saya umur 50 tahun, maka entah berapa hari, entah berapa bulan saya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk itu. Kalau kita muhasabah umur 50 tahun, umur 60 tahun, berapa banyak amal yang sudah dilaksanakan? Berapa banyak syukur yang sudah kita panjatkan? Jangan-jangan justru waktu kita berlalu tanpa ada amal di dalamnya. Oleh karenanya, yuk sekarang kita masih diberi kesempatan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Maka jangan biarkan saat kita, waktu kita berlalu tanpa menjadikan amal soleh bagi kita. Produktiflah kita. Jadilah orang yang bisa memberikan manfaat bagi dirinya dan masyarakat serta lingkungannya sesuai dengan passion kita masing-masing. Kalau kita menjadi pejabat di sebuah institusi atau lembaga, jadilah pejabat yang memberikan manfaat kebaikan bagi masyarakat, bagi bawahannya, bagi institusinya. Dan ketika kita menjadi bawahan di dalamnya, menjadi pegawai-pegawai biasa, jadilah pegawai yang bermanfaat, yang bisa menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kebaikan, dengan penuh hasil yang maksimal sesuai dengan kemampuan dan kekuatannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita daripada bujuk rayu setan. Mudah-mudahan kita ditanamkan keikhlasan di dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita ini penuh dengan amal-amal saleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.